Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang kembali di channel YouTube Bapak Nova Aryansah. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini akan ada materi yang Bapak sampaikan. Kita sudah memasuki pekan ketiga atau minggu ketiga dalam kegiatan pembelajaran semester genap tahun ajaran 2020-2021. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu masih tetap lingkaran. Ya, ini sudah bagian ketiga. Jadi kemungkinan minggu depan kita akan masuk materi baru atau tidak, akan rencanakan evaluasi untuk bab lingkaran ya, tadi tentang lingkaran. Oke. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel YouTube Bapak agar kalian tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat seputar kegiatan pembelajaran matematika di SMK Negeri 8 Palembang. Kita mulai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui satu titik ya. Kemudian peserta didik dapat menentukan persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M ya. Jadi itu cuma ada 2 materi, tapi lumayan padat ya. Oke, jadi perhatikan dan pahami dengan seksama. Oke, yang pertama, persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik pada lingkaran. Nah, jadi di sini Pak punya sebuah lingkaran ya, dengan titik pusat A, B, dan dia menyinggung dan ada sebuah garis G dan mereka bersinggungan di titik A X1, Y1. Nah, dia bersinggungan ini dia tegak lurus ya, tegak lurus. Jadi sudutnya 90 derajat atau tipe 2. Jadi dia tegak lurus. Nah, garis G disebut garis singgung lingkaran L. Nah, garis singgung lingkaran L, ini lingkaran L di titik A X1, Y1. Jadi di sini titik A-nya X1, Y1. Dengan catatan bahwa titik A harus pada lingkaran L. Nah, titik A harus pada lingkaran L. Kemudian AP, mana AP, Pak? AP yang ini. AP ini kan pusatnya P. Tegak lurus dengan garis singgung G. Nah, tegak lurus, ini sudah Pak beritahu bahwasanya dia tegak lurus adalah 90 derajat. Nah, itu ya. Jadi ini namanya garis singgung lingkaran pada titik X1, Y1 atau titik A. Next, ada rumusnya langsung. Jadi rumus persamaan garis singgung lingkaran L di titik A X1, Y1 ada 3 sesuai dengan persamaan lingkaran. Yang pertama, persamaan lingkaran pusatnya 0,0, yang kedua pusatnya A, B, yang ketiga persamaan umum lingkaran. Jadi yang pertama, kalau persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat dan dia menyinggung di titik A X1, Y1, maka persamaan garis singgungnya langsung dibuat X1 kali X plus Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Nah, itu ya. X1 kali X plus Y1 kali Y. Simpel rumusnya yang ini. Yang kedua, persamaan garis singgung lingkarannya di X dikurang A kuadrat plus Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka persamaan garis singgungnya X1 dikurang A. A itu apa? Yang ini. Titik pusatnya. Kemudian dikali X dikurang A. X itu variabel. A itu titik pusatnya tadi. Titik pusat di X. Ditambah Y1 kurang B. Y1 adalah titik singgungnya. Kemudian B adalah titik pusat yang di sini. Dan dikali Y dikurang B. Y itu variabelnya. Ya. Dikurang B. B titik pusatnya tadi sama dengan R kuadrat. Ya, R kuadrat. Jadi R kuadratnya nanti sama seperti yang atas. Jangan lupa langsung saja ditulis. Misalkan dia 10, itulah R kuadrat. Jangan lagi diakarkan ya untuk dapat nilai R-nya. Tapi dia butuh cuma R kuadrat. Oke. Kemudian yang ketiga rumusnya X kuadrat plus Y kuadrat persamaan lingkaran persamaan umumnya ya. X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Persamaan garis singgungnya yang ini rumusnya lumayan panjang. Jadi harus dihafal ya. Diingat terus. Cara mengingatnya banyak-banyak latihan. Mudah-mudahan ingat terus ya.
X1 kali X ditambah Y1 kali Y plus A per 2 dikali X plus X1 plus B per 2 dikali Y plus Y1 plus C sama dengan 0. Nah, kalau ini dia sama dengan 0. Karena jari-jarinya tidak usah kita cari. Bisa kita cari sebenarnya, tapi dia tidak butuh. Ya. Jadi ini rumus yang ketiga untuk persamaan umum lingkaran. Oke, semoga paham. Nah, kita ke contoh soalnya. Jadi sudah Pak siapkan ada 3 contoh soal sesuai dengan rumus-rumus yang tadi. Oke, yang pertama tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran jika diketahui lingkarannya L itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10 di titik 1, negatif 3. Nah, jadi sekedar untuk mengingatkan, Pak tampilkan juga rumusnya yang ini. Ya. Jadi yang kita gunakan itu nomor 1 bentuknya yang ini ya. Bentuknya yang ini, maka rumus yang kita gunakan yang ini. Nah, oke, kita jawab. Soal nomor 1, dia lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10. Titiknya 1, negatif 3. Nah, 1 ini adalah X1, negatif 3 ini adalah Y1. Pak, ada X1, ada Y1, berarti ada X2, Y2. Sebenarnya iya, tapi tidak juga dipakai X1 dan satunya. Kalau tidak dipakai 1 dan satunya ini nanti akan membingungkan ya, membingungkan mana yang X sebagai variabel, mana yang X sebagai nilai titik singgungnya. Nah itu ya, makanya diberi perbedaan X1 sama Y1. Nah rumusnya kan X1 kali X, ini R kuadratnya ya, ini R kuadratnya. Rumusnya kan X1 dikali X plus Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. X1-nya berapa? 1. Berarti 1 nggak usah ditulis ya. Nah, okelah. Ini Pak tulis dulu. 1X plus Y1 negatif 3Y sama dengan R kuadrat. Langsung ditulis 10. Berarti 1X itu X. Negatif 3 kali Y negatif 3Y sama dengan 10. Jadi persamaannya ini. Nah, jadi persamaan garis singgungnya X dikurang 3 sama dengan 10. Nah, easy ya kalau ini ya. Easy. Yang nomor 2. Persamaan lingkarannya X dikurang 1 kuadrat plus Y dikurang 5 kuadrat sama dengan 9. Kemudian titiknya 1,2. Berarti di sini kita buat A-nya itu ya. A-nya itu jangan salah ya. A-nya itu 1 ya. Kita kemarin titik pusatnya A-nya itu 1. Kalau dia negatif berarti dia positif ya, ambil positif. Berarti B-nya berapa? B-nya 5 atau negatif 5 nih? 5. X1-nya, ini X1-nya ya. X1 1, Y1-nya 2. Kita selesaikan rumusnya. X1 dikurang A dikali X dikurang A plus Y1 dikurang B dikali Y dikurang B itu sama dengan R kuadrat. X1 dikurang A. Nah, X1 mana? 1 ya. X1-nya 1. Nah, dikurang A. A-nya berapa? 1 juga, A-nya 1. Wah, 1 kurang 1. Kemudian dikali X dikurang A. X-nya berapa? X-nya tetap ya, karena dia variabel. Dikurang A, A-nya 1. Oke. Kemudian plus Y1. Y1-nya adalah 2. Dikurang B, B-nya 5. Kemudian dikali Y. Y-nya tetap Y. Dikurang B. B-nya juga 5. Nah, sama dengan R kuadrat. R-nya berapa? Ini R kuadrat ya. R kuadrat berarti 9. 1 dikurang 1, 0. Ini 0 berarti. 0 dikali X dikurang 1. Nah, kita tulis dulu. 2 kali 5 negatif 3. 2 kali 5 negatif 3. 2 dikurang 5 sama dengan negatif 3. Dikali Y dikurang 5 sama dengan 9. Nah, 0 kali X1 habis ya. Habis. 0 kali X1 habis. Nah, kita biarkan saja dia. Berarti yang ini
Ini habis. Ini kita kalikan negatif 3 kali Y, negatif 3Y, negatif 3 kali negatif 5, positif 15, sama dengan 9. Nah, berarti ini kita buat negatif 3Y sama dengan 9 dikurang 15. Negatif 3Y sama dengan 9 kurang 15 negatif 6. Berarti Y-nya sama dengan negatif 6 per negatif 3. Berarti Y-nya sama dengan 2. Berarti dia akan melalui garis Y. Ini kita buat Y dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini persamaan garis singgung lingkaran. Oke, jadi dia Y dikurang 2 sama dengan 0. Pak, dia tidak ada X, Pak. Iya, dia tidak ada X. Jadi misalkan nanti di sini ada lingkaran ya, ada lingkaran. Anggap ini titik pusatnya. Nah, garis singgungnya itu kayak gini. Garis singgungnya. Ini Y dikurang 2 sama dengan 0. Ini kan jari-jarinya, ini jari-jarinya. Nah, dia titik singgungnya di sini. Dia garis Y dikurang 2 sama dengan 0. Oke, gitu. Next, kita ke contoh soal nomor 3. Pak hapus dulu. Pak hapus ya, jangan lupa. Dicatat nanti. Pak hapus. Oke. Next, kita ke contoh soal nomor 3. Dia ada persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat dikurang 6X dikurang 4Y dikurang 45. Wow, gede ya. 45 sama dengan 0. Nah, di titik 4, negatif 1. Nah, di sini kita identifikasi dulu. A, B, ya. Kemudian C-nya, X1, Y1-nya. Ini X1, ini Y1. A-nya sama dengan negatif 6. B-nya sama dengan negatif 4. Kemudian C-nya sama dengan negatif 45. Nah, kita masukkan rumusnya dulu. Kita tulis rumusnya. Di situ udah ada X1 kali X ditambah Y1 kali Y ditambah A per 2 X ditambah X1 plus B per 2 dikali Y plus Y1 plus C sama dengan 0. Ada tinggal kita masukkan. X1 nya berapa? 4. Berarti di sini 4X plus Y1 plus Y1 nya negatif 1 Y plus A per 2 A nya negatif 6 per 2 X plus X1 X1 nya 4 X plus 4 plus B per 2 B nya negatif 4 per 2 Y nya berapa? Y nya tetap plus Y1 Y1 nya adalah negatif 1. Kemudian ini plus C nya negatif 45 sama dengan 0. Setelah itu nah, kita hitung lagi, lanjut bawah. 4X dikurang negatif 1 kali Y, negatif Y. Nah, ini ya. Negatif 6 dibagi 2, negatif 3. Berarti di sini negatif 3 kali X plus 4. Pak buat seperti ini dulu. Negatif 4 bagi 2, negatif 2 Y. Plus negatif 1, berarti negatif 1. Kemudian dikurang 45 sama dengan 0. Ini tidak ada yang bisa dioperasikan. 4X dikurang Y. Nah, hati-hati di sini. Negatif 3 kali X, negatif 3X. Negatif 3 kali positif 4, negatif 12. Negatif 2 kali Y, negatif 2Y. Negatif 2 kali negatif 1 plus 2 dikurang 45 sama dengan 0. Ini yang sejenis. Kita ingat. Kita lihat. 4X kurang 3X. Berarti tinggal X. Negatif Y dikurang 2Y berarti negatif 3Y. Negatif 12 ditambah 2 negatif 10 dikurang 45 berarti negatif 55 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X dikurang 4Y dikurang 45 sama dengan 0 di titik 4, negatif 1 adalah X kurang 3Y dikurang 55 sama dengan 0. Jadi itu untuk persamaan
garis singgung lingkaran yang melalui satu titik di lingkaran tersebut. Titiknya yaitu X1, Y1. Nah, kita lanjut ke persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien tertentu. Jadi di sini gradien itu sudah kalian pelajari di kelas 8 SMP. Gradien itu kemiringan sebuah garis ya. Jadi dia Y per X, dikutip Y per X. Nah, yang di sini ada sebuah lingkaran L, kita anggaplah L lagi, titik pusatnya A, B, kemudian ada sebuah garis dengan gradien M. Dengan gradien M. Besarnya gradien ya, persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M. Jadi dia kali ini dia tidak butuh titiknya, yang di sini udah pasti tegak lurus ya yang tadi. Jadi kita cuma butuh gradiennya. Rumusnya nanti akan berbeda lagi. Nah, jadi Pak sampaikan dulu sifat-sifat gradien. Jadi nanti kalau tidak langsung diberikan nilai gradien, tapi nilai sebuah garis, maka ada sifat-sifatnya. Oke. Nah, yang pertama, jika dua buah garis tegak lurus, nah gradiennya, maka jadi dua garis itu ada garis 1 gradiennya M1, garis 2 gradiennya M2. Maka kalau dia tegak lurus, gradien 1 M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Ini sifatnya. Kemudian jika dua buah garis sejajar, maka gradiennya sama. M1 sama dengan M2. Ya, dia sama. Kemudian selanjutnya nanti kalau digunakan rumus ada persamaan garis lurus bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradiennya M-nya sama dengan negatif A per B. Ya, negatif A per B. Jadi ini gradiennya. Nanti ada soalnya, ada contoh soalnya. Oke. Jadi langsung diambil berapa nilai A, berapa nilai B, dibagi, kemudian dia negatif. Kalau dia sebuah bilangan bulat, ya bisa dibagi. Kalau dia pecahan, ya sudah biarkan dalam bentuk pecahan. Oke. Nah, ini adalah rumus-rumus persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien tertentu. Oke, sama ada 3 tadi. Yang pertama berpusat di 0,0, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka rumusnya adalah Y sama dengan MX. MX ya, bukan nama merek sebuah sepeda motor ya. MX plus minus R dikali akar 1 plus M kuadrat. Nah, ini kita butuh R. Ya, kita butuh R. Artinya ini nanti jari-jarinya ini kita akarkan dulu supaya dia dapat nilai R. Ya, plus minus maksudnya Pak, ya dia ada 2 berarti nilainya nanti. Ya, ada 2 persamaan garis singgungnya. Ada 2 ya. Y sama dengan MX plus minus R dikali akar 1 plus M kuadrat. Atau di rumus lain itu M kuadrat plus 1 itu sami mawon ya, sama saja. Kemudian yang kedua, persamaan lingkaran yang berpusat di titik berpusat di A dan B, yaitu X kurang A kuadrat plus Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka persamaan lingkarannya, persamaan garis singgungnya itu yang ini, Y dikurang B, ya, B itu titik pusatnya sama dengan M gradien dikali X kurang A titik pusatnya, plus minus R jari-jarinya dikali akar 1 plus M kuadrat. Kemudian untuk persamaan umum garis singgung lingkaran, itu X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0, maka persamaan garis singgung lingkarannya Y dikurang B, ya, Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A, ya, dikali X dikurang A plus minus, nah ya, plus minus R dikali akar 1 plus M kuadrat. Kalau kalian lihat, samakah dia? Sama kan, rumus yang ini sama yang ini dia sama. Artinya dia hanya berbeda dalam nanti menentukan jari-jarinya. Nah, menentukan jari-jarinya. Gimana Pak? Iya, kalau di persamaan yang ini kita tinggal tentukan jari-jarinya. Kita sudah dapat. Tapi kalau yang di persamaan umum, kita harus gunakan rumus yang kemarin, yaitu akar A kuadrat per 4 plus B kuadrat per 4 dikurang C. Oke? Kita ke contoh soal.
Nah, ada 3 juga, tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Oke, ada 3 soal. Dan Pak tampilkan lagi rumusnya biar lebih memudahkan kalian ya. Oke. Soal yang pertama. Persamaan lingkarannya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 dengan gradiennya negatif 2. Oke, berarti yang ini kita buat gradiennya. Gradiennya m-nya negatif 2, jari-jarinya berapa? Ini kan 4. R kuadrat sama dengan 4, berarti R-nya sama dengan plus minus 2. Berarti ini kita tulis saja 2. Nah, 2. Jadi 2-nya nanti plus minusnya kenapa Pak nggak main? Nah, plus minusnya langsung di sini nanti plus minus 2. Kayak gitu ya. Oke, jadi udah kita tinggal masukkan ke rumus. Y sama dengan mx plus minus R dikali akar 1 plus m kuadrat. Berarti m-nya berapa? M-nya negatif 2x plus minus 2 akar 1 plus negatif 2 kuadrat. Berarti di sini negatif 2 plus minus akar negatif 2 kuadrat 4. 2-nya ketinggalan ya. Negatif 2 kuadrat 4 tambah 1 5. Nah, berarti dia akar 5. Bisa diakarkan? Nggak bisa diakar 5 akar sejati. Udah, berarti dia inilah persamaannya. Yang pertama, persamaan lingkarannya dia ada 2 ya. Yang pertama y sama dengan y1-nya negatif 2 plus 2 akar 5. Yang y2-nya negatif 2 akar 5. Jadi ada 2 persamaan garis singgung lingkaran. Isi juga yang ini ya. Oke. Yang nomor 2. Kita nomor 2 di sini masih muat lah ya kira-kira ya. Nomor 2 x dikurang soalnya nih. Persamaan garis singgung lingkarannya dengan gradien m sama dengan 1. Kemudian persamaan lingkarannya x plus 2 kuadrat plus y dikurang 1 kuadrat sama dengan 8. Tentukan persamaan garis singgung lingkarannya di M sama dengan 1. Gradiennya sama dengan 1. Jadi Pak tulis dulu. X plus 2 kuadrat plus Y dikurang 1 kuadrat sama dengan 8. Dengan gradien M sama dengan 1. Berarti di sini titik pusatnya A-nya kalau dia positif berarti di sini negatif. Kemudian B-nya kalau dia negatif ambil positif. Nah, jari-jarinya R kuadratnya sama dengan 8. Nah, untuk mencari R R itu kita akarkan saja. Nah, ini kita kasih akar, ini kita kasih akar. Akar 8. Akar 8 itu sama dengan 4 kali 2. Akar 4 berapa? 2. Berarti dia 2 akar 2. Seperti itu ya. Oke, dah langsung kita ke rumusnya. Rumusnya itu adalah Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A plus minus R dikali akar 1 plus M kuadrat. Y dikurang B. Nah, ya. Berarti Y dikurang 1. M-nya berapa? 1. Kali X dikurang A. Negatif ketemu negatif positif. Positif 2. Plus minus 2 akar 2. Nah, dikali. Gradiennya ya. 1 plus gradiennya 1. 1 kuadrat. Nah, ini berarti Y dikurang 1 sama dengan 1 kali X plus 2 tetap. X plus 2 plus minus 2. Dikali akar 2, di sini juga akar 2. 1 kuadrat 1 tambah 1 2. Nah, ini kita pindahkan negatif 1-nya Y sama dengan X plus 2 dikurang 1. Negatif 1 pindah jadi positif 1. Plus minus akar 2 kali akar 2 2. 2 kali 2 4. Nah, udah berarti kita bisa buat Y sama dengan X plus 3
plus minus 4. Jadi dia ada 2 ya. Berarti Y1-nya sama dengan X plus 3 plus 4. Berarti Y1-nya sama dengan X plus 7. Kemudian Y2-nya, Y2 sama dengan X plus 3 dikurang 4. Berarti Y2-nya sama dengan X dikurang 1. Jadi dua persamaan garis singgung lingkarannya yaitu yang pertama Y sama dengan X plus 7. Yang kedua adalah Y sama dengan X dikurang 1. Nah ini sebenarnya bisa dibuat kayak gini. Bisa dibuat X dikurang Y plus 7 sama dengan 0. Tergantung nanti pilihan ganda jawabannya ya. Kemudian X dikurang Y dikurang 1 sama dengan 0. Jadi seperti itu. Oke. Semoga paham ya. Next. Hapus dulu, kita bahas contoh soal yang nomor 3. Karena ini lumayan panjang jawabannya. Oke, nomor 3. Persamaan lingkaran dengan X kuadrat plus Y kuadrat dikurang 4X plus 8Y plus 10 sama dengan 0. Tegak lurus dengan garis. Berarti di sini kita buat gradiennya dulu. Gradiennya kita cari kan X plus 3Y dikurang 15 sama dengan 0. Gradiennya itu M sama dengan buatlah M1 ya. Gradien yang ini M1 sama dengan negatif A per B. A per B berarti negatif 1/3. Nah katanya dia tegak lurus. Berarti tegak lurus itu M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. M1 nya berapa? M1 nya adalah negatif 1/3 dikali M2. M2 nya yang akan kita pakai negatif 1. Berarti M2 nya tinggal kita kalikan saja. Negatif 3 kali negatif 1. Kayak gitu ya. Negatif 3 kali negatif 1. Berarti dia sama dengan berapa? M nya, M2 nya. M2 nya sama dengan 3. Nah setelah itu kita cari jari-jari. Nah, jari-jari R sama dengan akar. Nah, rumus yang pertemuan yang pertama ya, kalau nggak salah ya. Akar ini A, B, C. Nah, akar A kuadrat per 4. Berarti A kuadrat negatif 4 kuadrat per 4 ditambah B kuadrat 8 kuadrat per 4 dikurang C, C-nya 10. Ini langsung Pak hitungkan ya. 4 kali 4 16, negatif 4 kuadrat 16, 16 bagi 4 4 plus 8 kuadrat 8 kali 4 64, 64 dibagi 4 itu 16. Jadi 16 dikurang 10. Nah, 16 tambah 4 20, 20 dikurang 10 akar 10. Jadi jari-jarinya adalah akar 10. Kalau sudah kita tinggal masukkan ke rumusnya. Rumusnya sama Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A plus minus R dikali akar 1 plus M kuadrat. Nah. Oke. Nah, oh ya, kita juga tentukan berarti nilai titik pusatnya ya. Titik pusatnya itu A, B-nya ya. Titik pusat A, B. Jadi pusatnya itu negatif A per 2. Berarti negatif 4/2, negatif 8/2. Berarti di sini pusatnya itu adalah negatif positif. 4 bagi 2, 2. Ini negatif 4. Nah, berarti di sini A, di sini B-nya ya. Kita balik ke atas. Berarti Y dikurang B. Y dikurang. Nah, hati-hati. Negatif dikurang negatif 4 ya.
berarti dia langsung jadi positif 4. Sama dengan M-nya berapa? M-nya 3. M2 dipakai ya, bukan M1. M1 ini garis yang ini, tapi dia karena dia tegak lurus, maka dia negatif 1. Hasilnya adalah 3. Berarti dia 3. Kemudian X-nya dia tetap variabel dikurang A. A-nya 2. Berarti dikurang 2. Plus minus. R-nya berapa? R-nya akar 10. Dikali 1 plus N kuadratnya 3 kuadrat. Gitu ya. Ini kita operasikan dulu. Y plus 4 sama dengan, kalikan. 3 kali X, 3X. Dikurang 3 kali 2, 6. Plus minus. Di sini akar 10. Nah, 3 kuadrat 9. 9 tambah 1, 10. Akar 10 juga yang ini. Berarti di sini Y sama dengan 3X dikurang 6. 4-nya pindah. Negatif 4. Plus minus. Akar 10 kali akar 10, akar 100. Akar 100, 10. Berarti langsung aja Pak. Akar 10 kali akar 10, 10. Boleh. Benar. Kemudian di sini kita dapatkan Y sama dengan 3X dikurang negatif 6 dikurang 4, negatif 10. Plus minus 10. Nah, seperti yang Pak bilang tadi, dia ada 2 nanti ya. Yang pertama, Y sama dengan 3X dikurang 10 plus 10. Berarti dia Y sama dengan 3X. Atau bisa kita buat 3X dikurang Y sama dengan 0. Ini garis singgung persama lingkarannya yang pertama. Kemudian yang satunya, Y sama dengan 3X dikurang Y sama dengan 3X dikurang 10 dikurang 10. Berarti ini Y2-nya ya. Y sama dengan 3X dikurang 20. Atau bisa kita buat jadi 3X dikurang Y dikurang 20 sama dengan 0. Oke. Jadi inilah dua persamaan garis singgung lingkarannya. Yang ini sama yang ini. Oke. Nah, semoga yang Bapak jelaskan tadi kalian pahami dengan baik. Ya, seperti biasa di penghujung materi yang Bapak jelaskan, di penghujung video ada latihan soal. Jadi tugas kalian rangkum dan tulis di buku catatan tentang apa yang Bapak jelaskan dan Bapak sampaikan, baik itu materi maupun contoh soalnya. Kemudian kerjakan latihan, ditulis ya, seperti biasa ditulis, kemudian difoto, lalu kemudian disubmit di kantong tugas yang ada di classroom yang Bapak buat nanti. Bapak posting ya. Jadi itu saja tugasnya, seperti biasa. Nah, jadi cuma 3 soal ini ya, Bapak tunggu. Kalau bisa jangan telat mengumpul, semakin cepat mengumpul semakin baik. Nah, oke, jadi semakin cepat mengumpul semakin baik. Nah, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang Bapak jelaskan bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa terapkan pola hidup bersih dan sehat. Terapkan juga 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Agar kita dapat meminimalisasi penyebaran penyakit COVID-19 ya, yang ada di sekitar kita. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe channel YouTube Bapak agar kalian dapat banyak sekali ilmu yang bermanfaat seputar pembelajaran matematika di SMK Negeri 8 Palembang. Bapak akhiri, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.